Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211330040. Kelas KPI 4B. Baik, di sini saya akan membuat video learning jurnal mingguan yang sudah diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI, terkait kegiatan mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Kali ini kita akan membahas materi terkait pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait materi tersebut, yaitu yang pertama ada definisi dan konsep anatomi artikel dan juga berita. Yang kedua ada pengertian dan anatomi artikel, pengertian dan anatomi berita. Selanjutnya ada proses pembuatan berita dan juga artikel. Baik, selanjutnya kita akan materi yang pertama, yaitu tentang definisi dan konsep anatomi artikel dan juga berita. Apa sih pengertian artikel dan juga anatomi artikel? Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melakukan proses penelitian tersebut. Artikel ilmiah biasanya juga akan dijadikan pijakan ataupun sebagai referensi sebagai dasar ilmiah untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Setiap artikel memiliki strukturnya tersendiri. Struktur ini juga dapat digunakan untuk menyusun sebuah kerangka teks. Dalam kebanyakan kasus, struktur ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan juga pernyataan ulang atau reiterasi. Dalam setiap laporan penelitian, judul, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Di sini ada beberapa struktur dalam menulis sebuah artikel. Itu yang pertama ada judul artikel. Judul harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan. Di bawah judul ada nama penulis tanpa gelar dan juga lembaga tempat bertugas disebutkan. Kedua ada abstrak. Abstrak yang mencakup dasar masalah, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga tidak boleh mencakup lebih dari 200 kata. Untuk beberapa majalah, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci yang mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikel. Kata kunci juga biasanya diletakkan di bawah abstrak dan juga ditulis dalam bahasa yang sama. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan juga tinjauan literatur penting. Tinjauan ini juga mencakup keterangan singkat dan juga sistematis yang berkaitan dengan tulisan, nama-nama penulis, dan tahun penerbit. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi ini juga mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian dilakukan. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil penelitian, mencakup uraian tentang temuan penelitian dan juga penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya yang terakhir ada daftar isi. Daftar isi yang terakhir ada daftar pustaka. Ada daftar pustaka. Tidak harus sama dengan literatur yang juga digunakan dalam laporan penelitian. Selanjutnya materi ada pengertian dan anatomi berita. Berita sendiri merupakan informasi yang penting dan menarik halayak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitaan, dan pengumuman. Di sini juga
ada menurut Jani Yosef. Berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi halayak dan disebarluaskan melalui media massa. Sedangkan menurut Huta Sohot menyimpulkan, berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Di sini ada struktur berita, biasanya terdiri dari beberapa bagian. Itu yang pertama ada headline, kedua ada subheadline, ketiga ada body, keempat ada conclusion. Selanjutnya ada proses pembuatan berita dan juga artikel. Berita dan artikel merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pada dasarnya, pesan yang disampaikan harus bersifat informatif dan juga kreatif, sehingga berita dan artikel yang dibuat dapat menarik perhatian banyak konsumen atau si pembaca. Selain informatif dan kreatif, ada 3 tahapan atau proses pembuatan. Proses ini juga menjadi peran penting berita dan artikel untuk menarik para konsumen membaca berita atau artikel. Itu yang pertama ada riset. Riset adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, untuk menganalisis, dan juga untuk menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Dalam konteks ini, riset bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau menguji teori yang sudah ada. Menurut Sugiono, riset merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Creswell menyatakan bahwa riset adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu fenomena. Penelitian atau riset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya penelitian survei merupakan penelitian menggunakan kuesioner untuk mengambil sampel dari satu populasi. Penelitian survei bisa diperuntukkan sebagai evaluasi. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Penelitian ini metode riset di mana penelitian memanipulasi satu variabel untuk melihat dampaknya terhadap suatu variabel lain. Selanjutnya ada penelitian grounded atau grounded research. Ini adalah penelitian atau metode kualitatif yang tujuannya untuk mengembangkan teori dari data lapangan, bukan menguji teori yang sudah ada. Data dikumpulkan secara langsung dari partisipan melalui wawancara, observasi, ataupun melalui dokumentasi. Selanjutnya ada etika penulisan artikel dan juga berita. Etika penulisan artikel ilmiah merujuk pada prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah. Nilai-nilai tersebut mencakup integritas, tanggung jawab, dan juga kejujuran dalam menyampaikan informasi yang berdasarkan hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah. Penulis wajib menyampaikan informasi secara objektif dan juga bertanggung jawab terhadap tulisannya. Menurut panduan etika akademik, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, artikel hasil penelitian wajib dipublikasi hanya sekali, baik melalui media cetak maupun media digital, dan harus menghindari publikasi ganda, kecuali jika ada alasan khusus seperti keamanan ataupun sebagai kerahasiaan. Selanjutnya yang kedua ada, jika penelitian didanai oleh pihak ketiga, maka sumber pendanaan perlu dicantumkan secara jelas, kecuali jika pihak penyandang dan menolak disebutkan. Selanjutnya, penulis dituntut menghasilkan karya yang original, bukan hasil menjiplak atau plagiasme, serta harus mampu menjaga akurasi dan kebermanfaatan informasi yang disampaikan. Selain itu juga, dalam menyusun karya ilmiah, penulis harus berhati-hati dan juga harus teliti, menghargai hak cipta dan ide orang lain, serta menjauhi tindakan manipulatif, serta fabrikasi atau membuat data palsu.
falsifikasi atau memasukkan data, dan juga ada plagiarisme. Selanjutnya ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan pembaca. Dalam dunia jurnalistik modern, keterlibatan pembaca menjadi salah satu tolak ukur penting keberhasilan sebuah artikel atau berita. Keterlibatan ini bukan hanya soal beberapa banyak orang yang mengklik berita, melainkan lebih mendalam bagaimana berita tersebut mengundang emosi, memancing interaksi, dan mendorong pembaca untuk berpikir, membagikan, bahkan mendiskusikan lebih lanjut. Keterlibatannya adalah bentuk nyata dari hubungan antara media dan publikasi. Ada struktur tulisan dan gaya bahasa penyampaian. Struktur artikel yang rapi dan logis sangat berpengaruh terhadap kenyamanan membaca. Artikel yang diawali dengan judul kuat dilanjutkan lead yang to the point, serta dipecah menjadi bagian-bagian dengan subjudul dan bullet point, lebih mudah dicerna oleh si pembaca. Hal ini membuat pembaca tidak merasa kewalahan dengan teks panjang dan lebih mungkin untuk menyelesaikan membaca hingga akhir. Teknik ini juga dikenal sebagai scanability, yaitu memudahkan sebuah teks dipindai secara cepat oleh mata dan juga secara otak. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.